Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, jeda beberapa hari tanpa review reel dan sekarang saya lanjut lagi. Beberapa hari kemarin sempat mancing, kita coba popping, terus kita coba casting, tapi sayang tidak ada strike sama sekali. Jadi saya sebenarnya sedang dilanda pandemi boncos nih. Jadi saya sama Widi beberapa kali trip mancing tidak ada strike sama sekali. Jadi video konten mancing juga belum bisa saya upload karena nggak ada strike. Nanti kalau sudah ada strike lagi akan saya bikinkan video mancing lagi. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini ada strike jigger. Jadi ini logonya Gtech Signature dia. Jadi Gtech itu ada reel spinning, kemudian ada BC juga. Terus nah sekarang ada versi overhead star drag kayak gitu. Saya sempat cari di beberapa platform online. Gtech ini dia di harga 3 juta. Oke, 3,4. Ini ada yang jual 3,4. Ada bahkan ada yang sampai jual 4 juta gitu. Oke, tapi di angka 3 hingga 3,5 juta itu adalah harga terbaik untuk kelas overhead yang seperti ini. Ini tipe star drag dia. Star drag, kemudian ada falling lever controlnya. Jadi ini fungsinya menambah tension. Jadi kalau teman-teman lihat Ossia Jigger F Custom, maka dia seperti ini. Terus kalau teman-teman lihat juga Daido Jigging DCT, dia juga pasti seperti ini. Oke, sekarang sebelum saya bongkar, saya akan bahas sedikit lebih lama tentang keberadaan reel-reel yang model seperti ini. Jadi, reel-reel model begini, ini akan sering Anda temuin di berbagai merek, kayak gitu. Oke, awalnya mungkin Daido Jigging DCT. Terus ada DCT X DND, meskipun sampai sekarang nggak ada kabarnya itu. Kabar yang saya terima justru masalah-masalah yang ada di reelnya. Jadi reel yang model begini ini sangat banyak masalah. Saya berani ngomong sekarang. Oke. Kemudian muncul ini si Strike Jigger Signature by Gtech ini. Kenapa akan banyak reel-reel model seperti ini? Dulu sempat saya pernah jelaskan bahwa pabrik-pabrik di China itu kemungkinan besar punya cetakan yang sama seperti itu. Jadi sehingga kalau misalnya ada brand baru mau bikin sesuatu yang beda, jadi dia tuh harus punya cetakan sendiri. Bayangkan berapa duit untuk itu kayak gitu. Contoh begini nih, anggaplah Denny Nakdalung nih mau bikin overhead yang benar-benar berbeda dari ini. Berarti Denny Nakdalung harus menyiapkan pertama pabrik, kemudian operasional mesin-mesin untuk membuat ini. Ini bayangkan berapa mesin yang bikin ini. Bikin spool beda, nanti bikin EVA-nya ini beda, bikin model-model begininya beda. Bayangkan saya perlu berapa mesin, itu kedua. Terus ketiga, material-material yang ada di dalamnya. Ada berapa jenis? Kayak gitu. Maka dari itu kalau di China itu mekanismenya biasanya satu reel dia dibikin oleh beberapa pabrik pembuat. Nah nanti itu disatukan dia, diassemble dia, dirakit menjadi sebuah tempat pabrik perakitan reel. Maka dari itu jangan heran kalau nanti tiba-tiba Daido kayak gini barangnya, terus Kenzi nanti kayak gini barangnya. Sekarang ada Gtech kayak gini barangnya. Bahkan kalau dari looking penampilan, ini ya tentu saja niru Ossia Jigger. Jadi Ossia Jigger wannabe dengan budget yang terbatas kayak gitu. Bayangkan Ossia Jigger kan 6 juta ya. Kalau ini bisa Anda dapatkan di angka 3 juta. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada brand-brand baru yang barangnya sama ya jangan kaget. Karena mekanismenya memang seperti itu. Paling beda anodize, beda handle, terus beda warna, udah sisanya pasti sama kayak gitu dia. Kemudian kalau untuk review bagian dalam, saya rasa tidak akan banyak
membahasnya lagi karena ini sudah sangat sering saya bahas juga. Paling saya hanya akan membahas masalah-masalah yang ada di dalamnya. Real model seperti ini sering masalah di one way. One way dia akan balik ke belakang, itu sudah sangat sering terjadi terutama di real Daido Jiking DCT, Daido Jiking X DND. Terus dragnya sering lolos. Seberapapun kita mengencangkan dragnya, ini dia akan tetap bisa berputar. Contoh sederhananya begini. Ini saya akan maksimalkan dragnya. Nah, ini kan udah maksimal nih. Ini saya masih gampang nih majuin spoolnya hanya dengan jari jempol saya. Itu kenapa? Karena terjadi kesalahan penempatan drag washernya. Saya sudah bahas dulu. Terjadi kesalahan penempatan drag washer. Terus kalau untuk ini sendiri, ini tuasnya berat sekali diputar ini. Ini diputar berat banget. Saya nggak tahu apakah hanya terjadi di unit reel yang ini saja, apakah terjadi di unit yang lain. Ini dragnya berat. Terus ininya juga longgar nih. Kocak ya. Oke, karena alasnya itu tidak presisi dia. Jadi jangan coba-coba bandingin ini dengan Osea Jigger yang begitu presisi gitu. Nah, ininya agak katos banget ya. Oke, coba saya akan buka. Kemudian untuk ini sendiri, saya menganggapnya hanya sebuah apa namanya, fitur tambahan yang tidak begitu berguna kayak gitu. Jadi ketika Anda menurunkan metal jig sekalipun, kayaknya kecil kemungkinan Anda akan memain-mainkan ini deh. Kalau jig tuh, misalnya free metal jig turun nih, ya kayaknya bakal diem aja gitu. Kalaupun menggunakan lever kontrolnya ini untuk memainkan laju daripada metal jig yang turun, itu kecil sekali pengaruhnya. Karena saya pernah nyoba main jig seberat 800 gram, ketika saya coba memainkan ini tidak mampu menahan lajunya. Jadi seolah-olah kayak nggak ada gunanya gitu dia. Jadi mau ada ini atau nggak ada ini sebenarnya nggak ngaruh gitu. Bahkan di OJ sekalipun seperti tidak ada ngaruh. Itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan selama pemakaian gitu. Justru kalau kita mau memainkan laju metal jig yang turun dengan mempercepat atau memperlambat, kita lebih sering nahan pakai jempol, tek, nah kayak itu, tek gitu. Jadi lebih paten ya pakai jempol daripada kita hanya memainkan tuas ini saja. Misalnya kita turun nih, melaju turun ke bawah jignya, kita tahan gini, seret kayak gini, kita tahan, malah repot malahan. Dan ini pengaruhnya kecil sekali karena hanya seluas ini saja titik hitam ini. Hanya seluas titik hitam aja yang nahan si asnya ini. Jadi apa pengaruhnya dengan jig yang 500 gram itu nggak akan ada pengaruh. Percaya sama saya, nggak akan ngaruh dia. Kecuali daya pengerimannya luas dia. Luas segini, jadi si as ini mungkin dikasih lagi plat kayak drag washer gitu, mungkin dia akan pengaruh ketika kita nahan pakai ini. Sisanya hanya ya mungkin kasih inilah, kasih nama apa kayak lever control apa gitu, sehingga kayak nambahin gimana ya, kayak nambahin sebuah argumen yang menguatkan si produk ini. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu. Kalau nggak percaya, ayo praktek. Nanti saya ajak jigging kedalaman pakai jig yang 500 gram, 800 gram. Saya mau lihat seberpengaruh apa si lever control ini dengan metal jig yang 800 gram. Ini saya ambilin metal jig 800 gram. Ini jig 800 gram nih bos.
segini. Seberat ini hanya ditahan oleh permukaan yang kecil ini. Permukaan yang kecil ini. Yang ditahan adalah ujung asnya ini. Ini pengaruhnya apa? Bisa dibilang nggak ada. Nggak ada pengaruh dia. Oke, kita buka. Terus kalau bagian dalam saya pastikan sama. Nggak mungkin ada beda-bedanya. Karena kalau mau bikin yang beda, si pabrik akan menyiapkan mesin cutting yang lain gitu. Mesin CNC yang lain. Supaya beda lagi. Nah, dalamnya pasti sama. Nggak akan ada beda. Jadi ini mereplika Osea Jigger. Hal yang wajar untuk pabrik di China gitu. Jangankan yang begini, Sukhoi aja direplika dia. Sukhoinya Rusia atau F-22-nya Amerika tuh bisa direplika dia. Oke, seperti ini. Saya pastikan sama. Nah, ini tadi yang jadi kendala. Ini karena alasnya biasanya tidak presisi dia. Jadi kayak kocak begini. Ini biasanya bisa dikencangkan. Dikencangkan lagi nanti. Atau kalau jika kencangnya sudah maksimal, tetap dia kocak. Berarti memang masalahnya di sini. Terjadi ketidakpresisian si tuasnya ini. Nanti caranya bisa menambah spacer di sini. Kita nambah spacer di sini sehingga ini tidak kocak lagi. Kayak gitu. Nah, yang jadi kendala one way-nya sering putar balik ya ini tadi. Ini masalah klasik nih. Oke, seperti ini dia. Nah, ini one way-nya. Oke, one way sekecil ini untuk sebuah reel OH. Jadi biasanya kalau one way OH itu dia rapat sekali. Dan ini dia seharusnya tidak ada space di sini. Jadi ini saya pastikan kasusnya akan sama dengan si Daido Jiking DCT. Nah, dia akan ada space di sini. Itu pertama. Terus kedua, sistem penempatan drag washernya. Nah, sistem penempatan drag washernya ini salah nih. Kenapa dragnya dia begitu lemah? Karena dia di sini justru mengurangi area yang bergesekan. Jadi rumusnya di dalam pengeriman sebuah reel, pengeriman drag washer itu semakin banyak penampang yang mengalami gesekan, maka dia akan semakin kuat dragnya. Kalau di sini kan kasusnya dia ditempel ini. Ini ditempel permanen. Ini dengan ini ditempel. Terus ini juga ditempel ini. Ini tidak bisa dibuka. Ini dengan ini ditempel, sehingga area yang bergesekan itu hanya ada 1, 2, 3, 4 termasuk ini. Hanya ada 4 area yang bergesekan. Kayak gitu. Kalau ini dipisah, ini dan ini gear dan drag washer ini dipisah, terus ini dan ini dipisah, kemudian ini dan ini dipisah, maka akan ada 2, 4, 6, 7, 8. Ada 8 area yang seharusnya bergesekan. Kalau ini ditempel-tempel sehingga berkurang hanya ada 4 area yang
bergesekan. Jadi problemnya di sana. Kenapa dragnya dia begitu lemah? Itu pertama. Terus kedua, one way-nya yang seperti ini. Kecuali nanti dibikinkan lagi seperti one way-nya DND Hylos nih, baru kemungkinan dia tidak ada lagi putar balik ke belakang. Sedangkan kalau mekanismenya ini memang mengcopy, mereplika yang namanya Osea Jigger dengan bahan mungkin yang masih di bawah Osea Jigger, tapi saya rasa mirip-mirip sih kalau dari sisi bahan. Sama kok, Osea Jigger juga begini, cuma nanti mungkin level bahan aluminiumnya saja yang sedikit lebih bagus, karena itu di sana saya tidak tahu ya level-levelnya kayak gitu. Sedangkan mekanismenya rata-rata sama semua. Ada slider, terus ada 2 pair, ada ya hampir sama. Terus kelemahan yang lain biasanya di sini. Osea Jigger, Daido Diking DCT itu susah bukanya di sini. Biasanya bukanya tuh harus ditahan, terus dipaksa. Biasanya sininya cacat ya. Saya sering mengalami hal itu. Oke, jadi apapun itu, jadi penyampaian review saya masih tetap sama. Segala macam bentuk kekurangan saya akan sampaikan, kelebihan juga saya sampaikan. Tinggal Anda saja yang menentukan mau pilih yang mana. Kalaupun tetap mau pilih si GTEK Signature ini, setidaknya after sales-nya bagus, kemudian pelayanannya bagus, bukan merupakan suatu beli putus. Ketika sudah beli, keluar dari toko, sudah nggak ada urusan urusan gue berjualan, biar tidak seperti itu. Setidaknya after sales bagus, nanti ada bengkelnya, ada spare part-nya, terus ada penanganan yang serius, kayak itu akan lebih bagus. Mau DCT, mau mau DND, silahkan tentukan pilihan Anda yang terbaik dengan pelayanan yang terbaik seperti itu. Oke, saya Denny Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.